Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali dalam kuliah kita Arsitektur Partisipatif. Materi kali ini adalah tentang pembangunan partisipatif di Indonesia. Materi ini akan terdiri dari dua video. Video pertama ini akan berisi tentang landasan yuridis atau landasan hukum dari pembangunan partisipatif di Indonesia. Indonesia sebetulnya telah lama memiliki landasan hukum tentang pembangunan partisipatif, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya terdapat yang pertama yaitu pasal 33 yang mengatakan bahwa bumi, air, angkasa, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Artinya di sini bahwa segala kekayaan alam harusnya untuk rakyat. Segala kekayaan alam seharusnya diberdayakan dalam rangka untuk kepentingan rakyat. Artinya rakyat punya kepentingan dalam hal ini. Rakyat bisa memiliki akses terhadap sumber daya atau kekayaan alam. Ini yang kemudian dimaknai sebagai adanya peran partisipatif rakyat di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah pasal 28C ayat 2 yang dikatakan di dalamnya bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, membangun bangsa, dan membangun negaranya. Ini jelas sekali bahwa ada peran dari setiap orang untuk bersama-sama maju, bersama-sama membuat dirinya mampu melakukan perjuangan-perjuangan dalam rangka membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi tidak hanya menjadi penonton, tidak hanya menjadi pengikut, tapi ikut terjun juga untuk bersama-sama dengan siapapun membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang berikutnya adalah pasal 28E ayat 3. Di sini dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Artinya masyarakat boleh memberikan ide, masyarakat boleh memberikan saran, boleh memberikan usul, boleh juga mengkritisi pemerintah, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Jelas di sini ada unsur partisipasinya. Selanjutnya di pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jelas dalam pasal ini terlihat bahwa setiap orang, setiap masyarakat punya hak untuk mencari ada apa di kampungnya, ada apa di kotanya, ada apa di negaranya. Kemudian memperoleh informasi tersebut, ada haknya, memilikinya, menyimpan atau mengolah dan menyampaikan. Nah, dengan menggunakan segala jenis macam saluran yang ada. Artinya masyarakat punya hak atas segala hal yang terjadi di lingkungan sosial mereka. Dan juga dalam rangka untuk mengembangkan pribadi mereka. Juga dalam rangka untuk merencanakannya, dalam rangka untuk melaksanakannya. Nah, dilihat dari seluruh pasal ini, jelas bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa kita, negara, harus menjadikan sebuah pembangunan menggunakan metode partisipasi masyarakat demi kesuksesan pembangunan itu sendiri.
Bagaimana selanjutnya tahapan penerapan partisipasi di negara kita? Pertama pada tahun 1970, di mana telah ada konsep-konsep kemandirian dan prinsip-prinsip pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang telah dicantumkan dalam GBHN atau garis-garis besar haluan negara, di mana kebijakan pembangunan pada masa itu masih sangat bersifat sentralistik. Segala rencana dari pusat, segala pelaksanaan dituntun oleh pusat. Artinya pusat di sini tentu pemerintahan pusat, ya. Tidak menjadi sebuah keinginan daerah, tidak menjadi sebuah rencana daerah, apalagi masyarakat setempat, masyarakat yang langsung dikenai pembangunan. Kemudian pada tahun 1980 telah ditemukan cara pendekatan dengan partisipasi ini. Banyak teori, banyak contoh dari negara lain. Namun penerapan partisipasi ini sangat rumit, sehingga penerapannya cenderung kembali ke praktek-praktek sentralistik lagi. Hal yang menggembirakan kemudian terjadi di tahun 1999. Mulai ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Di sini diubahlah pendekatan sentralistik mulai menjadi pendekatan desentralistik. Jadi apa yang semuanya dimulai dari pusat, segala sesuatu direncanakan dari pusat dan sebagainya, kembalikan ke daerah. Bagaimana kemudian daerah ingin membuat wilayahnya berkembang? Bagaimana kemudian wilayahnya ingin membuat masyarakatnya menjadi lebih maju? Dengan cara apa? Dengan pola apa? Apa saja yang akan dibangun? Itu sudah menjadi hak dan tanggung jawab daripada pemerintah daerah. Adanya undang-undang tentang otonomi daerah ini membawa angin segar yang cukup menggembirakan. Selanjutnya, kemudian muncul beberapa undang-undang yang mengembangkan atau melandaskan kepada pembangunan terhadap partisipasi. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Di mana di situ adalah undang-undang ini bercerita tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang. Sebetulnya masih banyak lagi undang-undang lain yang berkaitan dengan pendekatan partisipasi dari masyarakat. Misalnya saja tentang undang-undang tentang agraria dan lain sebagainya. Namun dalam hal ini terkait dengan mata kuliah kita sebagai mata kuliah arsitektur partisipatif, kita akan coba melihat kedua undang-undang ini saja. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah baik di pusat maupun di daerah dengan melibatkan masyarakat. Nah, ini berarti bahwa pemerintah dalam rangka untuk menyelaraskan atau menjalankan undang-undang otonomi tadi juga telah membuat sebuah payung hukum. Seperti apa sistem perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan nantinya. Selanjutnya di dalam bab 2 pasal 2 ayat 4 SPPN ini bertujuan untuk 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Jadi tidak hanya pusat daerah, tapi di daerah itu sendiri, lalu daerah dengan masyarakatnya seperti apa, itu sudah diatur di dalam SPPN ini. Dan bagaimana kemudian ini berhasil dalam rangka koordinasi ini, itulah menjadi tujuan SPPN. Kemudian yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah.
Jadi bagaimana kemudian caranya berintegrasi, caranya bersinkronisasi dan bersinergi diatur juga di dalam SPPN ini. Jadi bagaimana kemudian kalau kemudian harus berhenti, kalau kemudian harus berlanjut, dan seterusnya ada di dalam undang-undang ini. Kemudian yang ketiga adalah menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi artinya kalau misalnya direncanakan demikian, dianggarkan demikian, di pelaksanaannya begini, dan terusnya pengawasan begitu, tetap ada konsistensi walaupun dalam rentang waktu yang cukup jauh. Direncanakan jangka panjang, dilaksanakannya cuma per tahun, tapi kemudian 5 tahunnya kemudian dievaluasi dan sebagainya. Ini ada diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN ini. Kemudian yang selanjutnya adalah mengoptimalisasikan partisipasi masyarakat. Jadi tujuannya yang mulia tadi, harus ada partisipasi masyarakat dan harus optimal. Jadi jangan sampai terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak optimal, masih sentralistik, masih di tingkat-tingkat atau derajat-derajat partisipasi yang masih sangat rendah. Tapi sudah partisipasi yang sangat optimal, yang sangat tinggi level partisipasinya, yang mana kemudian mungkin berakibat kepada kemampuan masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk kemudian melakukan pembangunan itu secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Nah, kemudian tujuan yang terakhir daripada SPPN ini adalah untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Nah, di nomor 5 ini ada unsur tentang bagaimana tadi kita telah mengenal di Undang-Undang Dasar 1945. Penggunaan sumber daya itu seluruhnya itu harus untuk kemakmuran rakyat. Nah, bagaimana agar penggunaan sumber daya ini bisa efisien, efektif, adil, dan berkelanjutan? Karena penting sekali untuk berkelanjutan karena sumber daya itu ada batasnya. Dari paparan ini jelas dinyatakan bahwa tujuan SPPN adalah dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Artinya ada tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi, tapi di dalam undang-undang ini jelas bagaimana caranya mereka berpartisipasi, bagaimana perannya, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana tahapannya dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dan tujuannya juga untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengapa harus demikian? Karena dalam pembangunan itu terdapat banyak sekali unsur pelaksananya. Mulai dari ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada dinas A, ada dinas B, ada dinas C. Satu bangunan saja melibatkan banyak dinas dan unsur yang banyak di pusat dan daerah. Demikian juga di tingkatan masyarakatnya juga banyak pelaku-pelakunya. Nah, ini bagaimana efisiennya, bagaimana efektifnya, itu diatur dalam undang-undang ini. Dengan kata lain, dikatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan menekankan pendekatan partisipasi masyarakat atau yang biasa disebut dengan perencanaan partisipatif. Lalu bagaimana tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang tata ruang? Pada pasal 65 dikatakan bahwa penataan ruang itu dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. Penting sekali, ternyata ada peran masyarakat yang dinyatakan di dalam undang-undang ini. Kemudian, bagaimana peran ini terjadi? Melalui apa? Peran masyarakat dalam penataan ruang pada ayat 1 dikatakan melalui partisipasi dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Seperti apa bentuknya? Seperti apa tahapannya? Bagaimana peran dan tanggung jawabnya? Saksikan terus video selanjutnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.